anak sekolah minggu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua pagi hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi dan menjaga kita semua. Tuhan sudah beri kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh bangun pagi lagi hari ini. Semua itu karena kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan. Dan hari ini sekalipun kita masih beribadah di rumah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena hari Minggu ini juga pun adalah harinya Tuhan. Kemarin harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, besok juga harinya Tuhan. Kita bersyukur dan Tuhan mau kita selalu memuji namanya. Mari anak-anak semuanya, mari berdiri. Kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Ibadah kita, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengar cerita Alkitab. Semua sudah siap dengar cerita? Ya, kalau siap mari semua duduk tenang karena kita mau mendengar, tidak ada lagi yang kesana kemari ya. Tapi sebelum dengar cerita kita mau menyanyi dulu memuji Tuhan. Mari semua berdiri, ada gerakannya. Tahu lagunya ya, firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyi sama-sama, firman Tuhan ada di hatiku. Sebelum dengar cerita Alkitab, kita mau minta pertolongan Tuhan. Mari anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, ikuti ibu guru ya, kita berdoa. Kami percaya Alkitab itu benar. Sekarang kami akan mendengar cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami mendengar. Amin.
Nah, ceritanya akan dibawakan oleh Ibu Guru Made. Kepada Ibu Guru Made dengan kasih disilakan. Saat ini kita akan belajar cerita Alkitab. Ingat, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, Alkitabnya disiapkan terlebih dahulu. Sudah? Ya. Hari ini kita akan belajar cerita Alkitab, masih lanjutan cerita minggu lalu. Tuhan Yesus saat itu berada di Taman Getsemani. Dia bersama dengan 3 orang muridnya. Kemudian Yesus didatangi oleh para prajurit. Dia akan ditangkap. Tetapi ketiga orang murid ini tidak mau menerima. Dia tidak mau Yesus ditangkap. Ingat siapa ketiga murid ini? Yang pertama Simon Petrus, yang kedua Yohanes, dan yang ketiga Yakobus. Waktu murid-murid tidak mau menerima ketika Yesus akan ditangkap, tetapi respon Yesus lain. Dia menerima semua itu. Dia taat dan mau dibawa. Lalu Yesus dibawa ke Imam Besar Kayafas. Di sana dia dihina, dia diadili, bahkan muncul saksi-saksi palsu. Semua hinaan-hinaan, tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus, Yesus harus menerimanya. Dia tidak melawan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Sekalipun Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan apapun, Dia tidak mau melawan. Dia tidak mau membenci mereka, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka semua. Dan saat itu, kemudian Yesus dibawa ke imam-imam besar dan juga tua-tua Yahudi. Mereka lalu bersepakat untuk membunuh Yesus. Kita harus menghukum dia, kita harus menghukum mati Yesus. Dan di saat yang sama, ternyata Yudas yang menjual Yesus sangat sedih. Dia menyesal dengan semua yang dia sudah lakukan. Di bait Allah, dia lalu merenung atas semua yang dia sudah lakukan. Dan dia akan menyerahkan semua uang yang dia terima dari hasil menjual Yesus. Kemudian Yesus dibawa ke pemerintah. Di sana semua orang sudah berteriak, Tuhan Yesus harus dihukum. Ada yang mulai berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Dia menerima semua yang harus dia alami. Dia tidak membenci mereka. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang begitu sangat menderita, dia harus mengalami penyiksaan, dia dituduh, dia dihina, tetapi dia tidak membenci mereka. Dia mengasihi kita. Dia sabar menghadapi semua itu. Untuk itu, kita anak-anak Tuhan juga harus mencontoh perbuatan Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita dan tidak membenci orang sesama. Amin firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kita hari ini, ya, Alkitab yang sudah kita siapkan, mari kita buka dari Matius pasal 26. Matius pasal 26, ayatnya yang ke-47 sampai 67. Kemudian pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Jadi pembacaan kita dari 2 pasal. Nah, yang akan kita baca hari ini hanya 1 ayat saja dari Matius pasal 27 ayat yang ke-26. Sudah dapat semua? Ya, kita baca bersama-sama. Matius pasal 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Amin. Anak-anak sekolah minggu bisa membaca dengan lengkap pembacaan kita hari ini. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan.
Tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita sudah dengar cerita Alkitab bagaimana Tuhan Yesus taat. Tuhan tidak melawan waktu disiksa dan Tuhan mengasihi orang yang membencinya. Saat ini kita juga mau minta ampun kepada Tuhan. Jika kita belum mampu jadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang yang membenci kita. Kita mau berdoa minta ampun. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Ibu Guru. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Ampuni kami yang berdosa. Ampuni kami yang berdosa. Ajar kami Mengasihi dan mengampuni orang lain. Amin. Nah, Ibu Guru akan bacakan berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 6. Semua anak-anak dengar ya, bunyi firman Tuhan seperti ini. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan Yesus begitu baik, Dia mau mengampuni kita semua anak-anaknya yang berdosa. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kita akan meresponi cerita Alkitab yang telah kita dengar tadi. Kita menyanyi KASIH. Saat ini kita akan memberikan tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari anak-anakku, kita menyiapkan persembahan kita. Dan persembahan kita untuk setiap minggunya boleh kita kumpulkan terlebih dahulu ke orang tua kita masing-masing. Nanti ketika kita beribadah bersama-sama, kita bisa membawanya dan menyerahkan ke guru sekolah minggu kita masing-masing. Dan kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Kasihnya
Mari kita duduk yang tenang, kita lipat tangan kita, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih menjaga kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan pertolongan-Mu. Kami anak-anak-Mu juga sudah memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, supaya bisa dipakai dengan baik untuk memuji nama Tuhan yang masih ada pada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus juga berkati. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami di saat ini, saat wabah menyerang negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus menolong para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota ataupun bupati serta jajarannya. Tuhan berkati mereka semua. Tetap berikan kesabaran ya Tuhan, tetap berikan kekuatan, dan ajar mereka untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan supaya bisa mengatasi setiap permasalahan di negara kami ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan menjaga kesehatan kami masing-masing. Ini doa kami anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai lagu penutup kita untuk ibadah sekolah minggu kita memuji Tuhan sekali lagi lewat lagu Aku Anak Terang. Anak-anak mari berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan, Aku Anak Terang. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya hari ini? Seru ya? Oke, kakak ada beberapa informasi, jadi mohon didengarkan baik-baik. Ya, informasi yang pertama, ya, dalam rangka mendukung program pemerintahan dalam hal mencegah virus corona yang saat ini sedang melanda di negeri kita. Jadi kakak menyampaikan kepada adik-adik, kita harus menjaga kesehatan kita dan kebersihan kita. Kita harus cuci tangan dan stay at home, di rumah aja. Oke? Jadi kalau misalnya tidak ada hal yang penting untuk pergi keluar, kita di rumah aja. Ya, agar kita tidak terkena penyakit virus corona. Oke? Informasi yang kedua, kakak akan memberikan ayat hafalan dari kelas anak kecil, kelas anak besar, dan kelas anak remaja. Ayat hafalannya untuk kelas anak kecil itu terdapat di
Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Dan untuk ayat hafalan kelas anak besar terdapat di Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Oke? Dan untuk ayat hafalan kelas anak remaja terdapat di Matius 5 ayat 10. Ya, Matius 5 ayat 10. Oke, ya dicatat ya di bukunya. Ya, jadi nanti dihafal di ya orang tua masing-masing, ya mama atau ya bapaknya. Ya, jadi mohon orang tua untuk membimbing anak-anaknya dalam menghafal ayat hafalan ini. Oke, untuk informasi yang ketiga, guru-guru sekolah minggu akan memberikan ya aktivitas berupa gerakan cinta Alkitab. Ya, gerakan cinta Alkitab. Ya, di buku ini sudah terdapat ayat-ayat Alkitab yang akan dibaca nanti. Ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak ya, tapi harus semangat. Jadi nanti aktivitas ini akan dibagikan minggu depan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu gurunya yang akan bagi ke rumah-rumah adik-adik sekalian. Oke. Untuk informasi yang keempat, ya minggu depan kita akan memperingati Jumat Agung tanggal 10 April dan Paskah tanggal 12 April 2020. Ya, jadi mari kita mempersiapkan ya diri kita ya dalam menyambut ya hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, mungkin itu saja penyampaian dan informasi dari kakak. Selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.